Alhamdulillah, alhamdulillah bihadihi yahtadil muhtaduna, walhamdulillahi bini'amihi yashkuru syakirun, walhamdulillahi fi sabilihi yujahidul mujahidun, walhamdulillahi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Faqad qala 'azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Wa qala 'aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah ini saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri, umumnya kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan jalan iman dan takwa yang akan membawa kita selamat di dunia dan insyaallah selamat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyarul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, semakin kita bersyukur semakin baik amal ibadah kita dan semakin meningkat. Semoga rasa syukur ini akan senantiasa menjadi spirit terbesar kita untuk menghadirkan kebaikan dimanapun kita berada. Rasa syukur inilah yang selalu memotivasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan ibadah salat malam sampai kaki-kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bengkak ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang hal ini. Maka jawaban singkat beliau adalah, tidakkah aku patut menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Salawat disertai salam senantiasa sampai kepada manusia pilihan sepanjang zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjasa besar membalikan kehidupan manusia dari keadaan jahiliyah menuju kehidupan yang baik di bawah naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu mempertahankan estafet perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga kita layak dan berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Masyarul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya generasi terbaik adalah generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya, dan begitu seterusnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, dan kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Kebaikan generasi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditandai dengan hadirnya manusia terbaik dari berbagai aspeknya: akidah, ibadah, akhlak, kepemimpinan, kejujuran, fikiran dan jiwa mereka semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mereka berhak mendapatkan kehormatan berupa sebutan radhiyallahu anhum, orang-orang yang diridhai Allah, yang merupakan gelar tertinggi sepanjang zaman, dan tiada balasan lain bagi mereka yang telah mencapai gelar tersebut melainkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Al-Bayyinah ayat ke-8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka ridho terhadapnya. Itulah balasan bagi yang takut kepada Tuhannya. Masyarul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Karakteristik yang sangat menonjol dari generasi terbaik umat seperti yang disepakati oleh mayoritas mufassir adalah kesiapan sekaligus kesigapan mereka untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya tentang mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah
wallahu ra'ufum bil ibad. Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Redaksi awal ayat di atas menggunakan min tabd yang berarti sebagian. Namun muncul pertanyaan, apakah sebagian itu sebagian kecil yang berarti sedikit atau sebagian besar yang bermakna mayoritas? Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah min litabid. Jika dalam konteks ketaatan maka maksudnya adalah sebagian kecil. Namun jika dalam konteks keburukan maka maksudnya adalah sebagian atau besar atau mayoritas. Di ayat ini Allah berbicara tentang kebaikan yang sangat tinggi kedudukannya, yaitu mengorbankan jiwanya dalam rangka memenuhi perintah Allah semata-mata demi meraih anugerah ridhanya. Maka sebagian di sini adalah sebagian kecil dari manusia, hamba-hamba Allah yang mampu berhasil menunjukkan perilaku tersebut, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tentu untuk meraih sesuatu yang sangat besar nilainya memerlukan ujian, dan ujian itu merupakan sebuah keniscayaan agar benar-benar terbukti dan teruji ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus dan ikhlas demi meraih keridhaannya. Di antara ujian tersebut ada 3 hal. Yang pertama adalah ujian dalam bentuk apa yang Allah kehendaki terjadi pada alam semesta ini. Sejauh mana kita tetap yakin bahwa seluruhnya yang terjadi pada alam semesta yang berakibat baik atau buruk terhadap kehidupan kita merupakan batu ujian untuk membuktikan loyalitas kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak ridha dengan fenomena alam seperti banjir, kebakaran, bencana alam, gunung meletus, dan lain sebagainya, maka disitulah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kita termasuk orang yang diridhoinya apabila kita sendiri tidak ridho terhadap seluruh perbuatan Allah dalam alam semesta ini. Kedua, ujian dalam bentuk apa yang Allah kehendaki terjadi pada diri kita. Kita harus selalu yakin bahwa tambah bersyukur bahwa yang menentukan segala yang terjadi pada diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasti terbaik, paling bernilai maslahat, paling memberikan keberkahan dan sebagainya. Karena tidak mungkin Allah memiliki kepentingan apapun dalam menentukan takdir bagi hamba-hambanya, karena memang sejatinya Allah tidak membutuhkan makhluknya, justru sebaliknya, makhluknya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-40, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyadzlimahum lakin kanu anfusahum yadzlimun. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi mereka hamba-hambanya, tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim. Sangat tidak tepat jika yang menentukan bukan Allah, karena jelas sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan sangat tidak subjektif, seperti yang sering terjadi dalam menentukan misalkan sebuah pejabat ataupun instansi atau departemen ataupun sebagainya, bahkan pemilihan karyawan selalu ada nepotisme ataupun KKN. Itu tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia saat ini. Subhanallah, apa yang terjadi pada diri kita adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita sendiri, baik dunia dan pastinya akhirat kelak. Dalam hal ini, Allah memberitahukan hikmah atas seluruh yang terjadi pada alam semesta dan pada diri manusia dalam satu firman-Nya, yang artinya dalam Quran surat Al-Hadid 22-23, dan musibah apa saja yang terjadi di muka bumi ini dan yang menimpa kalian melainkan seluruhnya termaktub dalam Alkitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Demikian itu agar kalian tidak cepat berputus asa atas apa yang luput dari kalian. Demikian juga agar kalian tidak menyombongkan diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang bangga lagi menyombongkan diri. Masyaallah muslimin sedang dimuliakan. Kemudian yang terakhir adalah ujian untuk menguji apakah kita layak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah melalui apa yang Allah tuntut dari kita untuk kita laksanakan. Semakin banyak perintah Allah yang mampu kita hadirkan, berarti semakin besar peluang kita meraih ridhonya. Namun sebaliknya, semakin lamban, sedikit yang mampu kita laksanakan dari syariat Allah, berarti semakin kecil peluang tersebut. Oleh karenanya, secara korelatif Allah menyebutkan setelah ayat 27 dalam surat Al-Baqarah,
adalah perintah kepada orang-orang yang beriman agar mengikuti Islam secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas atau keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Perintah dalam ayat ini secara tidak langsung merupakan pengejawantahan dan dari kenyataan ayat sebelumnya, bahwa para sahabat rela mengorbankan segalanya dan dalam bentuk ketaatan atas segala perintah Allah demi meraih ridhonya, merupakan bukti bahwa mereka telah masuk ke dalam Islam secara utuh dan keseluruhan. Tidak pernah ada perintah Allah yang mereka abaikan. Demikian juga tidak ada larangan Allah yang berani mereka langgar. Kepatuhan yang total terhadap seluruh perintah Allah tersebut menunjukkan bahwa mereka memang layak mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah, siapapun kita, tentu kita berharap dapat meneladani mereka yang telah tercatat sebagai orang yang sukses di dunia dan di akhirat, dengan bukti bahwa mereka mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidup mereka hingga wafat mereka telah membuktikan diri bahwa mereka meraih ridha Allah, membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, namun balasan yang diperuntukkan juga sesuai dengan kepenatan, keperihan, dan keberatan yang pernah mereka jalani. Mudah-mudahan kita mampu mencontoh kebaikan-kebaikan mereka hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya dalam keadaan mendapat ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyana Muhammadi wa ala ali wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan. وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بعد آفه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعامك مسنين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءات نعمتك وجميع سخاتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعانا أن الحمد لله رب العالمين.